Bahaya itu paling bahaya di sini. Tapi dia ini bisa nyapit nih kayak gini ya. Nah tuh dicapit ini. Halo teman-teman semua. Sekarang aku akan membahas hewan lagi ya. Ya pastilah YouTube aku aja ini bahasnya hewan. Serangga ya, ada yang hewan, ada yang serangga. Tadi aku sudah membahas. Ya mungkin nanti bisa dilihat aja lah tadi aku bahas apa. Tadi habis bahas ini katak ini. Sekarang aku akan membahas salah satu hewan atau serangga, nggak tahu ini maksudnya. Yang pasti dia bukan serangga sih. Dia juga bukan hewan. Apa itu? Nih, kalajengking. Yap. Ini adalah jenis kalajengking Asian Forest Scorpion. Nah, kalajengking ini berasal dari Asia. Oke, dia agak galak memang ini. Tuh, ekornya suka kemana-mana. Jadi kalau tangan masuk sini aja langsung serem banget ya. Itu tadi nggak boleh ditiru karena tadi cuma iseng. Cuma isengnya aku beda ya sama yang lain. Isengnya bercandanya sama hewan begini. Ya pokoknya itu nggak boleh tiru, nggak boleh ditiru. Ah, ini adalah capitnya, seperti kepiting capitnya dia. Dia mempunyai capit nih dua pasang ya, dua pasang kan jadi sepasang. Dan juga mempunyai capit di bagian mulutnya itu ada dua pasang capit untuk memakan, mencabik-cabik musuhnya. Jadi dibunuh dulu nih sama racunnya dia nih di sini. Tolong. Pokoknya udah biarin aja lah, keluarin kandang aja. Dibunuh dulu nih racunnya. Dibunuh dulu racunnya. Maksudnya hewannya racunnya, pakai racunnya dia nih. Terus dicabik-cabik pakai ini. Abis itu dicabik lagi pakai apa namanya capit yang ada di mulutnya. Ini bukan mulutnya ya, ini capitnya beda lagi. Ada capit lagi di mulutnya. Jadi kayak gini-gini gitu. Tadi kelihatan nggak di kamera? Ada yang keluar. Gitu masukin aja lah, aku takut kesengat. Tolong. Kalau mau megang kalajengking itu jangan gini, maksudnya ambil gitu atau gimana? Nih. Sebenarnya bisa pakai tangan dipegang dari belakang, tapi aku nggak berani, jadi ikut santuinnya pakai pincet. Kalau kita mau pegang pakai tangan pun caranya sama. Nih, kita putar dulu. Kita ambil ekornya. Tapi kalau di tangan, megahnya harus pas di sini dan nggak boleh sampai kena ujungnya. Jadi otomatis ini nggak bisa gerak, ekornya dia nggak bisa gerak. Jadi dia nggak akan bisa menyengat kita. Dan makanan kalajengking ini seperti tarantula dan reptil lainnya. Dia bisa makannya jangkrik, ulat Hongkong, ulat Jerman, kayak gitu-gitu dia mau, asalkan dia tahu itu makanan dia mau. Dia ngedeteknya itu kayak tarantula dia. Nih, pakai ininya. Ada bulu-bulu halus di badannya. Nih ya. Keluarin ya. Ya, ada bulu-bulu halus, nggak kelihatan mungkin, tapi dia punya bulu-bulu halus itu untuk ngedetek ada makanan atau enggak. Dia sama sistemnya kayak tarantula, perawatannya juga sama. Pakai bawahnya pakai kokopit aja substratnya. Terus sering disemprot seminggu sekali, kasih makan juga seminggu sekali. Ya udah gitu aja. Iya. Terus juga kalau mau bersihin kandangnya itu sama kayak tarantula, nggak usah sering-sering, paling ya 3 minggu sekali lah, atau sebulan sekali, atau 2 bulan sekali, nggak apa-apa. Dia nih nggak jorok kok. Dia sama tarantula itu nggak jorok, tapi ada tarantula yang kayak agak sedikit menyebalkan karena ya agak jorok sedikit, tapi nggak terlalu. Itu kayak jenis Niramostola pulchrims aku. Dia itu sisa makanannya ditebar di mana-mana, makanannya nggak pernah habis. Tapi makannya itu bisa lahap banget, tapi nggak apa-apa. Itu namanya juga tarantula, jadi emang harus sering dibersihkan. Dia ini musuh di alamnya, predator di alamnya itu banyak, mulai dari semut. Semut beneran dong. Ngomong semut ada semut beneran. Ya nggak apa-apa. Biasa semut di sini mah di luar. Di rumah teman-teman juga pasti banyak semut kan. Musuhnya ini bisa semut, atau kalau dia ada kalajengking lebih besar dari dia, itu mungkin lawannya dia juga. Terus kumbang capit itu dia bener-bener pasti nggak suka sama kumbang capit. Meskipun dia nggak tahu itu kumbang capit, tapi kumbang capit itu kan nggak bisa disengat ya, badannya itu keras ya. Jadi ini badannya bagian tengah ini itu agak lembek, jadi bisa langsung dicapit, bolong, mati. Dia ini juga hewannya nggak rewel.
dia gampang dipeliharanya. Ini karena nggak jinak, meskipun ini bukan tangkapan alam. Ingat, sekali lagi, hewan yang aku punya ini yang tangkapan alam hanya ada beberapa, dan yang untuk koleksi itu akan aku cari yang tidak tangkapan alam atau wild caught. Itu artinya pokoknya tangkapan alam. Aku carinya yang CB. CB itu captive breed, agar mereka itu udah gak ada virus yang dari alam, terus mereka sifatnya juga udah berbeda, cara pemeliharaannya udah lebih gampang. Dan teman-teman juga kalau mau melihara kayak gini-gini, terus katak yang ini nih, yang ini itu jangan ngambil dari alam, karena bisa semakin kita sering kita ambil di alam, terus kita gagal breeding, mereka mati, tuh jumlahnya akan semakin sedikit. Jadi mending kita beli atau nyari yang captive breed, jangan yang tangkapan alam. Kalau tangkapan alam nggak apa-apa, cuma ya resikonya dia lebih galak aja dan lebih susah dipelihara juga pasti. Terus di hewan ini atau serangga ini akan makin berkurang di sekitaran kita. Kita harus mulai mengembangbiakan dan membreeding dan lain-lain, pokoknya agar mereka tetap lestari di alamnya. Aku putuskan kanjeng ini aku beri nama dengan lobster. Sudah lupakan. Oke, aku akan memberitahu berapa masa hidupnya dia. Biasanya 2 sampai 6 tahun ya rata-rata. Dan dia ini juga mempunyai ciri khas. Yap. Ciri khasnya adalah, ya bisa teman-teman lihat sendiri, mempunyai ini ekor dan ada ininya, apa namanya, sengatnya. Tarantula kan di giginya, di bisanya, maksudnya di taringnya. Terus ular juga di taringnya. Dia enggak, dia di belakang sini nih, tuh. Dia punya ciri khas ini, ekor ini dengan taringnya. Dan dia tahu nggak teman-teman, di belakang ekor ini yang aku pegang nih, yang ini itu adalah tempat penyimpanan bisanya dia atau racunnya dia, yaitu racunnya satu ekor enggak, dia tampung di satu ini doang nih, yang ini nih, yang belakang ini nih, yang bulat. Nah itu tempat penampungan bisanya. Ini kalau dipecahin keluar bisanya semuanya, tapi di bawah sini udah nggak ada. Jadi ya udah, ini kalau hilang ya berbahaya buat dia juga. Dia bisa mati, dia bisa stres, dia nggak bisa nyari makan. Paling parah ya mati sih efeknya lah. Dan juga tadi perawatannya sudah aku kasih tahu kan caranya. Dia mirip-mirip tarantula perawatannya. Humidity itu kelembapannya. Jangan terlalu lembab, jangan terlalu kering juga. Kalau terlalu kering ya Allah, nanti mati dia. Maaf. Kalau terlalu kering mati dia, terlalu lembab juga nggak mau, stres. Cuma nggak secepat matinya kalau kekeringan. Jadi kita usahakan humidity-nya itu 55% saja, itu sudah cukup. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu 55% itu kayak apa, mungkin habisnya aku akan contohkan. Humidnya 55% seperti ini. Pastikan satu arah aja, jangan ya nggak apa-apa sih karena ke dia nih. Dia kalau minum kayak gini, mau lihat nggak? Sebelum aku kasih lihat mulutnya, nih sini kamera deketin, dipasin di mulutnya dia, nih yang mulutnya yang itu yang ada kuning-kuning. Nggak mau minum dia. Tuh dia minum tuh. Tuh dia kalau minum kayak gitu tuh, ngeruntal, terus itu tadi dia minum tuh. Nah tuh itu taringnya apa sih namanya? Capitnya yang aku bilang 2 pasang maksudnya, yang ada 4. Dah, sekarang kita kasih lihat humidnya. Oke. Humidity-nya nggak usah terlalu lembab, nggak usah terlalu gimana kayak gini. Dah, sip. Cukup. Nah, udah kokopitnya. Ini anggap aja ini kokopit ya, bukan koko haks. Ini namanya koko khas. Sekali, 2 kali. Ya udah segini, ini cukup banget buat dia, ini malah kelembapan.
Enggak, ini udah pas. Ini segini. Kira-kira teman-teman. Ini yang pastikan kokopitnya itu basah, tapi yang kalau dipencet, anggap aja ini kokopit. Anggap ini kokopit, dipencet, enggak keluar airnya. Jadi basah-basah gitu doang, ini mah lembab. Itu pas banget buat semua hewan kalau kayak gitu. Tarantula kalau kita semprot kayak gitu, udah kita apal gimana caranya, itu mantep dia, makin suka dia sama kandangnya. Nah, ini aku akan kasih tahu bahayanya. Nih, kita keluarin aja dari kandangnya. Bahaya itu kan bahaya di sini. Tapi dia ini bisa nyapit nih kayak gini ya. Nah tuh dicapit nih. Jangan kemana-mana. Anda mau kemana? Susah dia nggak bisa diem. Mak, tolong. Nah ini dicapit nih sama dia. Tuh dicapit tuh. Dan ini kalau dia nyengat, itu dia langsung nusuk. Pokoknya kayak gitulah. Rata-rata dia langsung tusuk ini, itu udah langsung kesengat. Bahkan kita ngeliatnya nggak ketusuk, tapi itu jarumnya udah masuk. Pokoknya kayak gitulah. Dan ya udah, teman-teman udah tahu tentang kalajengking ini. Ini adalah aku kasih tahu sekali lagi jenisnya. Ini adalah AFS Asian Flores Scorpion atau apa namanya? Scorpion bahasa Indonesia apa? Oh, ini ya, apa? Dari tadi tuh aku ngomong loh, kalajengking hutan Asia. Oke, cukup dulu untuk video kali ini dan ya dadah.